Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Orang yang datang adalah keluarga Liu dan keluarga Liu. Setelah menerima tubuh Liu Yanran dan Liu Chuanfeng tanpa kepala, kedua keluarga itu semuanya marah. Meskipun hanya junior dari kedua keluarga yang meninggal, langkah ini tidak diragukan lagi merupakan sebuah tamparan di hadapan kedua keluarga mereka. Jika mereka tidak bereaksi, mulai sekarang, kedua keluarga besar tidak akan lagi dapat mengangkat kepala di negara Yan. Jadi kali ini, dua keluarga besar dipimpin langsung oleh dua leluhur tua, dan mereka datang dengan agresif. Nenek moyang keluarga Liu, Liu Qifeng. Nenek moyang keluarga Liu, Liu Kuangfeng. Di belakang mereka berdiri ratusan tetua keluarga dan keturunan langsung. Kali ini, mereka ingin membunuh Li Longxing dengan paksa, sehingga semua orang di kerajaan Yan tahu bahwa siapapun yang menyinggung kedua keluarga mereka tidak punya pilihan selain mati. Melihat Li Longxing berani tampil sendirian, berdiri di atas istana, kedua keluarga itu sangat marah. Ini adalah sebuah penghinaan. Bajingan kecil, cepat kemari dan mati. Li Longxing, kau membunuh garis keturunan keluargaku, hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Li Longxing, keluargaku Yanran telah menjadi kekasih masa kecilmu sejak kecil, mengapa kau begitu kejam sehingga kau membunuhnya? Li Longxing, jika kau dengan patuh menyerah, lelaki tua ini masih dapat meninggalkan seluruh tubuhmu, jika tidak, hari ini kau akan mati tanpa tempat untuk menguburmu. Raungan, mengaum, terdengar tanpa henti. Ada beberapa orang yang berdiri di atas istana tidak jauh dari sana. Itu adalah Dekan Wei Feng, serta Li Chengsun dan pejabat tinggi lainnya. Li Chengsun memandangi anggota yang mengancam dari dua keluarga besar itu, dan bergumam, "Dekan, apakah kita benar-benar tidak peduli?" Wei Feng mendengus dingin, dan berkata tanpa ekspresi, "Dia memprovokasi masalah ini, mengapa kita harus membereskannya? Tapi bukankah Anda mengatakan bahwa Li Longxing tidak bersalah atas kejadian hari ini?" Wei Feng mencibir dan berkata, "Diam, tidak peduli apakah dia salah atau tidak, semua orang tidak diizinkan untuk campur tangan hari ini." Li Chengsun menghela nafas panjang dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak bisa mengendalikan kejadian hari ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk menjaga Tan Shaomo dan Tan Qianqian setelah kematian Li Longxing. Agaknya nenek moyang dari dua keluarga besar akan memberikan wajah ini pada diri mereka sendiri. Di depan istana Li Longxing, anggota dari dua keluarga besar masih mengumpat dengan liar. Pada saat ini, Li Longxing berteriak dengan keras, "Diam kalian semua." Setelah mendengar kata-kata Li Longxing, anggota dari kedua keluarga itu benar-benar berhenti berbicara dan memandangnya dengan mata yang sangat sebal. Li Longxing menatap orang-orang di kakinya, dan berkata dengan suara rendah, "Aku hanya punya satu hal untuk dikatakan, kematian Liu Yanran dan Liu Chuanfeng adalah kesalahan mereka sendiri, jika kalian ingin balas dendam, datang saja ke sini." Berbicara tentang itu, dia tiba-tiba mengangkat suaranya, percakapan berubah, "Tapi sebelum itu, saya harus memberitahu kalian terlebih dahulu, jika kalian tidak takut musnah, maka datanglah. Dengan kau sendiri, dapatkah kau melawan kami yang begitu banyak?" Ekspresi Li Longxing menjadi gelap, "Apakah kau akan menghancurkan keluarga Li saya?" Liu Qifeng, leluhur keluarga Liu, mendongak dan tersenyum, "Itu benar, karena keluarga Limu tidak mengajarimu caranya untuk berperilaku, keluarga Limu tidak perlu ada." Liu Kuangfeng, leluhur keluarga Liu, menggema, "Tetapi selama kau dengan patuh melakukan bunuh diri dan meminta maaf, kami tidak perlu mengejar kesalahan keluarga Limu, cukup kau yang mati sendiri." Jika kau ingin menghancurkan keluarga Liku, itu tergantung pada kemampuanmu." Pada saat ini, raungan yang mengejutkan datang dari jauh. Suara itu masih bergema di udara, dan bayangan abu-abu terbang ke arah Li Longxing. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berusia 60-an, mengenakan jubah abu-abu panjang, dengan rambut putih dan janggut putih. Itu adalah Li Haoxuan, leluhur keluarga Li. Li Longxing memandang Li Haoxuan dengan ekspresi rumit, tetapi tidak berbicara. Tanpa diduga, leluhur datang di saat kritis. Ketika Li Longxing melihat ke atas, Li Haoxuan juga melihat ke atas.
Dia menepuk pundak Li Longsing sambil tersenyum, "Singer, apa yang terjadi hari ini? Pak tua ini akan mendengar semuanya. Kamu orang baik, kamu tidak mempermalukan keluarga Li saya." Berbicara tentang itu, dia melirik kedua keluarga yang mulia, dan berkata dengan lantang, "Singer, jangan khawatir, lelaki tua ini tidak kompeten dan gagal melindungi orang tuamu, tetapi hari ini, lelaki tua ini tidak akan membiarkan tragedi itu terulang lagi." "Terima kasih Patriark." Li Longsing membungkukkan tangannya kepada leluhur tua. Meskipun dia tidak membutuhkan bantuan dari keluarga Li, dia menerima kebaikannya. Li Haoxuan mampu membela dia saat ini, lagi pula dia juga mengambil risiko besar. Li Haoxuan tidak mengenalnya dengan baik. Melihat Li Haoxuan bersikeras membela Li Longsing, Liu Qifeng dan Liu Kuangfeng sangat marah. "Orang tua, saya pikir Anda mencari kematian, beraninya Anda bermusuhan dengan keluarga Liu saya dan keluarga Liu pada saat bersamaan. Orang tua, segera suruh bajingan keluarga Limu Li Longsing untuk bunuh diri dan minta maaf, jika tidak, seluruh keluarga Limu akan musnah hari ini." Li Haoxuan mendongak dan tersenyum, "Haha, kalian berdua benar-benar mengecewakan lelaki tua ini. Setelah bertahun-tahun, kalian belum meningkatkan keterampilan kalian, jadi apakah kalian tahu cara bertarung dan ingin menghancurkan keluarga Liku? Ayo, sekarang orang tua ini dan Singer berdiri di sini, apa yang kamu punya? Singkirkan kami jika kamu bersikeras mencari kematian, maka orang tua ini akan memenuhi keinginanmu. Kultivator alam kekosongan ikuti aku dan bunuh kedua anjing itu." Nenek moyang memberi perintah. Desir. 8 sosok tirani tiba-tiba melonjak ke udara, menyerang Li Longsing dan 2 orang di atas istana. Para penyerang semuanya dari alam kekosongan dari kedua keluarga. Ketika Liu Qifeng bergegas maju, dia tertawa panjang yang mengguncang langit dan bumi. "Dengar, anak-anak dari 2 keluarga besar, begitu Li Longsing dan Li Haoxuan mati, kita akan segera membunuh dan menghancurkan seluruh keluarga Li. Leluhur perkasa, pedang besarku sudah lapar dan haus, dan aku hanya menunggu untuk meminum darah keluarga Li." Anak-anak dari kedua keluarga itu meraung dengan antusias ketika mereka mendengar kata-kata itu. Melihat Liu Qifeng dan para petapa dunia kosong lainnya datang berturut-turut, kulit Li Haoxuan berubah, dia tiba-tiba mengambil langkah maju, dan berkata kepada Li Longsing, "Singer, kamu berdirilah di belakang, jika nanti kamu menemukan bahwa situasinya tidak baik, segeralah pergi, selama kamu tidak mati, masih ada harapan untuk keluarga Li." Meskipun Li Haoxuan terlihat tenang, tidak takut mati, tetapi dia juga tahu bahwa hari ini nasib baik tidak berpihak. Kalimat ini setara dengan mengakui kata-kata terakhirnya. Ketika dia meninggalkan kediaman tadi malam, Li Tiexin sudah memberitahunya segalanya tentang Li Longsing. Sementara Li Haoxuan bangga dengan Li Longsing, dia juga merasa bahwa harapan kebangkitan keluarga Li telah datang. Bahkan jika seluruh keluarga Li sudah mati, selama Li Longsing masih hidup, akan ada hari di mana keluarga Li akan dipulihkan. Ini juga alasan utama mengapa dia segera datang untuk membantu setelah mendengar tentang pengepungan Li Longsing oleh 2 keluarga besar. Dia akan mati-matian melindungi kebanggaan keluarga ini untuk masa depan. Melihat Lei Ting, 8 petapa besar mendekat, Li Haoxuan mengertakkan gigi dan hendak menyerang dengan sekuat tenaga. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat berdiri di depannya. Kulit Li Haoxuan berubah, dan dia berteriak dengan ngeri, "Singer, apa yang kamu lakukan? Kembalilah." Li Longsing bergegas maju dengan gegabah, bukankah dirinya adalah target? Li Longsing tersenyum tanpa menoleh, "Jangan khawatir Patriark, aku seorang diri sudah cukup untuk menangani sekelompok semut itu." Setelah mendengarkan kata-kata Li Longsing, jantung Liu Qifeng dan yang lainnya seakan meledak. Li Longsing menganggap mereka sebagai semut. Dia juga mengatakan bahwa 1 orang sudah cukup untuk berurusan dengan 8 alam pengosongan. Ini tidak lagi sekedar penghinaan, tetapi bagaikan melemparkan wajah kedua keluarga ke tanah dan menginjak mereka. Ada banyak penonton di sekitar, jika Li Longsing tidak bisa dibunuh hari ini, maka kedua keluarga besar ini tidak akan memiliki muka untuk terus eksis negara Yan. Semuanya,
serang dan bunuh bajingan kecil itu. Siapapun yang berani menghentikannya akan dibunuh tanpa ampun. Liu Qifeng dan Liu Kuangfeng meraung serempak, dan mereka sudah benar-benar marah. Bahkan jika Raja Langit datang hari ini, Li Longxing tidak akan terselamatkan. Sambil mengaum, kedua leluhur besar itu tiba lebih dulu, melambaikan tangan bersama, melepaskan semua gerakan pembunuh dan kekuatan supernatural mereka, dan langsung menuju Li Longxing. Bocah itu sudah tamat. Benar, kedua leluhur menyerang pada saat yang sama. Di negara Yan, hanya ada 3 teratas dalam daftar kuat yang dapat mengambil alih. Dia pantas mati, yang membuatnya begitu sombong. Untuk sementara, diskusi yang tak terhitung muncul. Kebanyakan dari mereka adalah staf pengajar dan siswa Akademi Zandao. Kakak Li, Xiao Li, kakak. Pada saat ini, 5 sosok berlari keluar dari loteng di belakang, ingin membantu. Itu adalah Tan Xiaomo, Tan Qianqian, Dong Su, Xiao Yu, Si Hanming dan yang lainnya. Jangan datang ke sini. Li Longxing melambaikan tangannya ke belakang tanpa menoleh. Desir, riak kehampaan berputar dan berubah menjadi penghalang tak terlihat yang menghalangi jalan kelima orang itu. Tan Xiaomo dan yang lainnya tidak cukup kuat, jika mereka terburu-buru, mereka hanya akan mencari kematian mereka sendiri. Saat dia memblokir, serangan gabungan Liu Qifeng dan Liu Kuangfeng mendekat. Haha, kau sekarang akan menjadi mayat, dan kau tidak hanya bisa melindungi dirimu sendiri. Kau masih memiliki pikiran untuk menjaga orang lain. Kau sangat bodoh. Kau hanya putus asa. Kedua patriark besar itu menyeringai penuh kemenangan. Tapi sebelum senyum menyebar di wajah mereka, ekspresi keduanya tiba-tiba membeku. Mata mereka tiba-tiba membelalak, dan rasa takjub dan tidak percaya yang mendalam meledak dari mereka. Ketika mereka melihat serangannya sendiri akan tiba, Li Longxing dengan lembut mengangkat tangannya dan menunjuk ke formula pertahanan. Sebuah pola heksagram besar melintas di depannya. Serangan gabungan keduanya seperti sapi lumpur yang memasuki laut, ketika bertabrakan dengan peta formasi, diam-diam runtuh, tidak menyisakan apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Tidak, ini tidak benar. Kedua patriark itu membuka mata lebar-lebar seolah-olah mereka melihat hantu, menatap heksagram di depan Li Longxing. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Li Longxing benar-benar dapat menyebarkan formasi pertahanan tirani seperti itu. Tahukah mereka, bahkan formasi penjaga dari 2 keluarga besar mereka tidak begitu kuat. Bagaimana mungkin alam transenden kecil membentuk formasi terlarang yang menentang surga? Adegan di depan mereka benar-benar menjungkirbalikkan kondisi kedua leluhur besar itu. Dekan Wei Feng, yang menyaksikan kegembiraan dari kejauhan, tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak ketika melihat formasi bintang berujung 6 yang besar, dan berseru dengan heran, Ini adalah formasi pembunuhan kuno yang sudah lama hilang. Wei Feng sendiri adalah penyihir formasi yang sangat baik. Dia telah mencoba-coba semua jenis formasi terlarang di daratan. Ketika dia berada di Sekte Zandao, dia membaca sekte klasik yang tak terhitung jumlahnya dan melihat banyak formasi terlarang kuno yang telah lama hilang. Namun, hanya ada beberapa kalimat dalam catatan formasi terlarang di buku-buku kuno, yang hanya menggambarkan secara kasar bentuk dan polanya, sedangkan untuk metode formasi sudah lama hilang. Tanpa diduga, formasi pembunuhan yang mengerikan itu benar-benar akan muncul kembali di tangan Li Longxing hari ini. Hati Wei Feng langsung menimbulkan badai dahsyat. Dari mana Li Longxing ini? Tidak hanya kekuatan bertarungnya yang luar biasa, tetapi dia memiliki pencapaian tinggi dalam alkimia, dan dia bahkan seorang penyihir super. Itu adalah bakat serba bisa. Jika bukan karena sikap tuannya yang tidak jelas terhadap Li Longxing, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk memenangkannya. Paling buruk, dia tidak ingin menjadi musuhnya. Sayang sekali, saat Wei Feng sedang merenung, Liu Qifeng dan Liu Kuangfeng meraung serempak, ayo serang bersama, hancurkan formasinya dulu, lalu bunuh. Mengikuti perintah, 8 master dari alam langit semuanya bergerak satu demi satu, menuju formasi pembunuhan yang sunyi dan kuno di depan Li Longxing. Boom! Terdengar suara gemuruh yang keras, dan susunan heksagram di depan Li Longxing mulai bergetar hebat.
Haha, nak, tidak peduli seberapa kuat formasi yang kau buat, itu tidak dapat menahan serangan bersama dari begitu banyak petapa. Hanya masalah waktu sebelum formasi itu rusak. Aku menyarankan kau dengan patuh meletakkan tanganmu dan menyerah. Ya, jika kau menyerah dengan patuh, mungkin kau bisa menjaga seluruh tubuh. Melihat itu, Liu Qifeng dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak lagi. Hei, para idiot ini. Melihat adegan ini, Din Wei Feng menghela nafas panjang, akhir sudah ditentukan, tidak ada lagi yang bisa dilihat, ayo serang. Jantung Li Chengsun berdetak kencang saat mendengarnya kata-kata itu, Dekan, maksudmu Li Longsing sudah mati. Wei Feng menggelengkan kepalanya, tidak, maksudku Liu Qifeng dan yang lainnya akan mati. Ah, bagaimana mungkin? Dekan, Anda tidak bisa membuat sebuah kesalahan bukan? Sekarang Li Longsing mengandalkan formasi untuk bertahan, jelas dia tidak bisa bertahan lama, dan Anda mengatakan bahwa Liu Qifeng dan yang lainnya akan mati. Siapa yang mati pada akhirnya? Li Chengsun dan manajemen senior akademi membalas satu demi satu. Wei Feng mendengus dingin dan berkata, apakah kamu tahu? Li Longsing membentuk formasi pembunuhan yang sunyi. Apakah kamu tahu apa itu formasi pembunuhan yang sunyi? Semua orang menggelengkan kepala dengan bingung. Wei Feng tidak memberikan terlalu banyak penjelasan, hanya menjatuhkan satu kalimat, kamu akan segera tahu. Setelah suara itu jatuh, tubuh Wei Feng bergetar, dan dia langsung menghilang. Dia sudah tahu akhir dengan jelas, jadi tidak perlu tinggal dan menonton. Apa maksud Dekan? Ya, bagaimana menurut Anda? Li Longsing berada pada posisi yang tidak menguntungkan, dan hanya bisa mengandalkan formasi untuk bertahan dan nyaris tidak melawan, bagaimana dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Memang, bahkan tidak peduli seberapa kuat formasi yang dia buat, dia bukan tandingan 8 kultivator tingkat tinggi. Sepertinya Dekan salah menilai kali ini. Li Chengsun dan yang lainnya mulai berdiskusi, tetapi semua orang tidak setuju dengan Dekan, dan merasa bahwa Li Longsing pastilah yang kalah pada akhirnya. Lagi pula, dalam persepsi semua orang, tidak peduli seberapa kuat formasi itu dapat ditembus dengan paksa menggunakan metode memecahkan 10 serangan dengan menyatukan kekuatan. Meskipun susunan bintang 6 yang digunakan Li Longsing terlihat mempesona, apa gunanya? Di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli betapa indahnya itu tidak berguna. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Li Chengsun. Saat ini, ada juga dua orang yang berdiri di atas istana yang jaraknya ratusan meter. Seorang pria parubaya, dan seorang pria tua. Keduanya bertubuh sangat tinggi. Pria parubaya itu adalah Raja Zhenbei Zhao Tianba, mengenakan jubah hijau megah. Orang tua itu sekitar 70% mirip dengannya dalam penampilan, dia adalah Zhao Xi, leluhur keluarga Zhao. Bagaimana mungkin keluarga Zhao, salah satu dari 4 keluarga besar kerajaan Yan, tidak tahu tentang peristiwa besar yang terjadi di dalam Akademi Zandao? Terlebih lagi, Zhao Tianba telah memperhatikan Li Longsing dengan tamak, diam-diam memperhatikan setiap gerakan Li Longsing. Zhao Tianba mendapat kabar hampir ketika Lian Jue dari 2 keluarga memasuki akademi. Dalam ekstasi, Zhao Tianba langsung memberi tahu leluhurnya Zhao Xi tentang masalah ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Alasan mengapa mereka berdua berdiri di sini tanpa melakukan apa-apa adalah untuk melihat 2 keluarga hancur. Ketika Li Longsing dan 2 keluarga besar dikalahkan dalam pertempuran, keluarga Zhao miliknya dapat memanfaatkan kesempatan untuk memusnahkan mereka semua. Saat itu, keluarga Zhao pasti akan menjadi keluarga super nomor 1 di kerajaan Yan. Leluhur, apakah menurutmu bocah Li Longsing itu masih bisa bertahan? Zhao Tianba bertanya pada leluhur tua di sampingnya. Zhao Xi menggelengkan kepalanya tanpa ragu, sulit. Jika bukan keajaiban, maka anak itu pasti akan mati. Berbicara tentang itu, dia mengubah topik pembicaraan, namun, formasi yang dibentuk oleh anak itu memang sangat tirani. Mungkin ketika formasi pecah, dia dapat membunuh beberapa ahli alam Liu dan Liu yang terbang tinggi. Pada saat itu, mereka akan menderita kerugian besar, dan ini adalah kesempatan yang dikirim oleh dewa bagi kita untuk mengambil tindakan.
Haha, mulai sekarang, keluarga Zhao akan menjadi keluarga terbesar di kerajaan Yan, dan nama itu akan diwariskan selama berabad-abad. Selamat kepada leluhur. Ahaha. Sementara Zhao Tianba dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, Liu Qifeng, Liu Guangfeng dan yang lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Di bawah pengeboman bersama dari 8 alam besar mereka yang melonjak, formasi heksagram di depan Li Longxing sudah runtuh. Haha, anak ini akan mati. Nah, jika 8 alam besar dari 2 keluarga kita bergabung, siapa lagi di kerajaan Yan yang bisa melawan? Menjadi musuh, hanya benar-benar tidak tahu bagaimana cara untuk hidup. Saya mendengar bahwa keluarga Li memiliki banyak wanita cantik, ketika saatnya tiba, ketika keluarga Li dibantai, saya dapat mengambil beberapa wanita cantik dan menjadikannya budak. Iya, para wanita di keluarga Li semuanya cantik. Haha, ketika saatnya tiba, kami akan membunuh semua pria dan mengambil harta dan wanita mereka. Keturunan langsung Liu dan keluarga Liu berdiri di tanah dan menyaksikan, semua memekik kegirangan. Menggeledah keluarga dan memusnahkan klan adalah sesuatu yang ingin mereka dengar. Kebangkitan 2 keluarga besar didasarkan pada pembantaian berdarah keluarga kecil dan menengah yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, jika keluarga alkimia kuno keluarga Li dapat dimusnahkan dalam satu gerakan, semua orang akan senang. Mendengar keributan dan diskusi keluarga Liu dan Liu, Patriark Li Haoxuan sangat marah. Tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang, dia hanya bisa menatap Li Longxing dengan gugup di depannya. Karena dia tidak tahu banyak tentang formasi, bahkan jika dia ingin mengambil alih, dia tidak bisa melakukannya. Li Longxing masih berusaha sekuat tenaga untuk mendukung heksagram saat ini. Namun, apa yang Li Haoxuan tidak mengerti adalah bahwa sampai saat ini, dia masih tidak bisa melihat ekspresi panik di wajah Li Longxing. Dari awal hingga akhir, Li Longxing tampak percaya diri dan tenang. Seolah formasi yang akan pecah tidak ada hubungannya dengan dia. Singer, jangan memaksa lagi, kamu harus mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Li Haoxuan tidak bisa melihat jalan keluar, jadi dia hanya bisa membujuknya dengan getir. Haha, jangan khawatir Patriark, aku baik-baik saja. Li Longxing mengangkat kepalanya dan tersenyum. Di bawah pengamatan rahasia indera ilahinya, gelombang energi agung terus mengalir pada saat ini. Bergabung ke kuali 9 naga di mata formasi. Energi ini dipancarkan oleh Liu Qifeng dan 8 alam pengosongan besar lainnya. Ini adalah kengerian sebenarnya dari susunan pembunuhan kuno, yang dapat terus menyerap energi eksternal dan memperkuat dirinya sendiri. Dengan masuknya energi, kuali api ilahi 9 naga, yang merupakan mata formasi, dan 9 jiwa naga di dalamnya akan berhasil diaktifkan pada saat ini. Setelah diaktifkan, itu akan menjadi waktu kematian Liu Qifeng dan lainnya. Sayang sekali Liu Qifeng dan yang lainnya tidak tahu apa-apa, dan masih membombardir heksagram dengan gila-gilaan. Bum bum, bang bang, suara keras itu mengejutkan, dan serangan berlanjut. Setelah sekitar puluhan napas, akhirnya, di tengah raungan yang bergema, susunan heksagram di depan Li Longxing meledak dan runtuh. Dengan disintegrasi formasi, Li Longxing benar-benar terbuka untuk semua orang. Haha, bajingan kecil, mati kau. Bunuh dia. Potong dia menjadi beberapa bagian. Liu Qifeng dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Li Longxing seperti air pasang. Menghadapi serangan gemuruh dari kerumunan, Li Longxing tetap tenang dan berdiri tak bergerak. Singer, hati-hati. Patriark Li Haoxuan terkejut, bergegas masuk dengan panik, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tuan, Xiao Li. Kakak Li, kakak, melihat ini, Paman Dong, Tan Shaomo, Qian dan yang lainnya tidak dapat menahan mata mereka untuk berkaca-kaca, dan mulai dengan gila-gilaan menyerang penghalang tak terlihat di depan mereka. Ada kilatan di mata Xiao Yu, dan energi yang menakutkan akan dilepaskan. Haha, leluhur, Li Longxing akan tamat. Petik 2, kita juga siap, dan ketika mereka bertarung untuk kehilangan kedua belah pihak, kita akan segera mengambil tindakan. Zhao Tianba dan Zhao Xi tersenyum liar dan saling memandang,
siap mengambil kesempatan untuk bergerak. Hei, sepertinya dekan benar-benar salah menilai kali ini. Benar, tidak peduli seberapa kuat formasi yang digunakan Li Longsing, akan sulit untuk mengalahkan kombinasi dari 8 kultivator yang melonjak. Sayang sekali, arogansi tiada taraf akan jatuh mulai sekarang. Li Chengsun dan yang lainnya juga diam-diam menggelengkan kepala dan menghela nafas, juga membuka matanya lebar-lebar karena takjub. Dia melihat bahwa serangan di bada alam melonjak akan mendarat di Li Longsing, dan nyanyian naga yang keras tiba-tiba datang dari belakang Li Longsing. Kemudian, 9 naga api besar setebal ember terbang ke langit, dan bergegas menuju 8 Liu Qifeng dengan gigi dan cakar mereka. Nyala api begitu dahsyat sehingga mereka menutupi 8 Liu Qifeng dalam sekejap. Di tengah lolongan, bagai domba yang disembelih, 8 orang dan Liu Qifeng dengan panik berjuang dan melompat seperti nyengat. Tapi segera, mereka dikelilingi oleh 9 naga api, tidak bisa melarikan diri apapun yang terjadi. Berderak, mayat hitam hangus jatuh ke tanah seperti tetesan air hujan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, 6 orang tewas dan 2 luka parah di 8 alam pengosongan utama. Kecuali Liu Qifeng dan Liu Kuangfeng, 2 alam pengosongan super, masih ada nafas tersisa, kecuali untuk melolong dan meronta-ronta dalam api. 6 alam kosong yang tersisa semuanya berubah menjadi arang dan terbakar menjadi abu. Inilah kengerian dari susunan pembunuhan kuno. Setelah menyerap energi serangan Liu Qifeng dan yang lainnya, kekuatan 9 jiwa naga sangat mengejutkan. Ini setara dengan Liu Qifeng dan 8 alam pengosongan besar lainnya bersama-sama mengaktifkan 9 jiwa naga. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada kekuatan supernatural terlarang Li Longsing. Kalau tidak, bagaimana mungkin berurusan dengan begitu banyak ahli terbang tinggi sekaligus? Tolong aku, tolong! Liu Qifeng dan Liu Kuangfeng keduanya jatuh dari udara dan berguling-guling di tanah, berteriak minta tolong. Cepat selamatkan leluhur. Melihat hal ini, anggota kedua keluarga bergegas maju, mencoba segala cara untuk menyelamatkan mereka, mencoba memadamkan api pada keduanya. Namun, begitu mereka mendekat, banyak klan yang terkontaminasi oleh api, menjerit dan jatuh ke tanah, dan dengan cepat berubah menjadi abu. Li Longsing, tidak, kakak Li, tolong ampuni aku, maafkan aku. Selama kamu bersedia menyelamatkan dan melepaskanku, aku bersedia melayanimu seperti kuda mulai sekarang. Liu Qifeng dan Liu melihat bahwa dia tidak dapat memadamkan api. Kuang Feng berlutut dengan berat pada saat kritis, membungkuk kepada Li Longsing yang berdiri di atas istana, dan memohon belas kasihan. Untuk bertahan hidup, mereka tidak lagi peduli dengan martabat mereka. Li Longsing mendengus dingin, baru sekarang kau tahu bagaimana memohon belas kasihan, sudah terlambat. Setelah suara itu turun, Li Longsing mengangkat tangannya dan menunjuk kedua leluhur di bawah, ledakan. Boom! Api di tubuh kedua leluhur itu langsung menjadi ganas dan meledak tanpa ampun. Kedua patriark besar itu menjerit dan berubah menjadi abu yang tak terhitung jumlahnya, terbang tersebar ke segala arah. Dua patriark agung, mati. Melihat adegan itu, suasana langsung mati sunyi. Semua orang menatap pemandangan ini dengan ngeri. Mereka lupa bernafas, lupa berdiskusi, pikiran mereka menjadi kosong, dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Orang-orang kuat yang telah mencoba yang terbaik untuk mengejek Li Longsing dan mengira Li Longsing akan mati merasakan penderitaan, seolah-olah mereka telah ditampar dengan keras. Tamparan di wajahnya datang terlalu cepat, yang membuat orang lengah. Dua keluarga besar sudah berakhir. Ya, mulai sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan Li Longsing. Sejarah kerajaan Yan kita. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada pemuda yang berdiri dengan bangga di puncak istana dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mengenakan jubah putih seperti salju, matanya seperti bintang yang dingin, seperti seorang kaisar yang memandang rendah dunia. Dalam hati setiap orang, mereka tidak bisa tidak merasakan dorongan untuk memberi penghormatan kepadanya. Saat ini, Li Haoxuan, patriark dari keluarga Li, adalah yang paling bahagia.
Dia pikir keluarga Li tidak dapat melarikan diri dari malapetaka hari ini, tetapi yang tidak pernah dia duga adalah Li Longsing membalikkan keadaan sendiri dan mengubah situasi. Jika bukan karena Li Longsing, keluarga Li pasti akan binasa hari ini. Ah! Lari! Lari! Melihat bahwa semua ahli kerajaan melonjak keluarga telah jatuh, ratusan orang berkumpul di depan istana, semua tersebar seperti burung dan binatang. Dia bahkan tidak peduli untuk mengambil mayat leluhur keluarga mereka dan para tetua serta orang-orang kuat itu. Dari sini dapat dilihat betapa kuatnya ketakutan mereka terhadap Li Longsing. Mau lari? Tidak semudah itu. Mulut Li Longsing sedikit melengkung, dan senyum jahat muncul di wajahnya. Dengan lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba gemuruh, arai pembunuhan kuno diaktifkan lagi, dan 9 naga api setebal lengan meraung ke udara, bergegas menuju kerumunan yang melarikan diri di bawah seperti kilat. Naga api sangat cepat dan sangat kuat. Ah! Jangan bunuh aku! Tolong! Di tengah teriakan, keturunan langsung dari keluarga Liu dan Liu jatuh ke tanah berteriak, berguling-guling di tanah, dan langsung berubah bagaikan minuman bersoda. Li Longsing menunduk merendahkan, ekspresinya acuh tak acuh, tanpa simpati. Li Longsing juga mendengar percakapan mereka sebelumnya. Dia mengerti jika dia tidak menang hari ini, selanjutnya yang dibantai adalah seluruh keluarga Li-nya. Kelompok orang ini tidak hanya akan membunuh semua laki-laki dari keluarga Li dan merampas harta keluarga Li, tetapi juga menculik para wanita dari keluarga Li, menjadikan mereka budak dan pelayan, dan memperlakukan mereka sesuka hati. Perjuangan antar keluarga seperti ini, begitu dimulai, tidak akan pernah berhenti. Kecuali satu pihak menghilang sepenuhnya. Setelah dampak 9 naga api, lebih dari separuh elit dari 2 keluarga terbunuh dan terluka. Namun masih banyak orang yang mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Haha, Singer, bagus sekali, selanjutnya, serahkan saja pada leluhur. Li Haoxuan tersenyum dan menepuk bahu Li Longsing, mengguncang tubuhnya, dan pergi dalam sekejap. Li Longsing telah membantunya membunuh sebagian besar orang kuat, jadi leluhur secara alami akan menangani sisanya dengan mudah. Sekarang kedua keluarga besar itu bisa dikatakan tidak memiliki pemimpin, selama dia memimpin gelombang serangan dengan keluarga yang kuat, kedua keluarga besar itu akan langsung berantakan. Pada saat ini, keluarga Li akan menjadi keluarga pertama yang sesungguhnya dari kerajaan Yan. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Tianba bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya dengan wajahnya yang pucat. Dia tidak bisa menerima hasil ini sama sekali, dan hampir menjadi gila. Dia pikir dengan bantuan 2 keluarga besar, Li Longsing akan hancur. Di luar dugaan, hasil akhirnya ternyata berbalik 360 derajat. Belum lagi Li Longsing terlihat aman dan sehat, kedua keluarga besar itu mati dan terluka, kedua keluarga itu sudah mati dan hanya meninggalkan nama. Kenapa ini? Siapa yang bisa memberitahuku mengapa Li Longsing ini begitu sulit dibunuh? Wajah Zhao Tianba ganas, dan dia mengeluarkan raungan yang tidak bisa diturunkan. Ekspresi Zhao Si juga berfluktuasi, menatap Li Longsing berdiri dengan bangga di atas istana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Pada saat ini, tatapan melintas di matanya. Memutuskan, menoleh ke Zhao Tianba, Tianba, kamu segera ikuti aku untuk meminta maaf kepada Li Longsing. Apa? Zhao Tianba tiba-tiba melompat, seperti kucing yang ekornya diinjak-injak. Melihat leluhur tidak percaya, leluhur, bajingan kecil itu membunuh istri dan anakku, Anda benar-benar ingin saya meminta maaf kepadanya. Zhao Si berkata dengan wajah serius, ya, Anda harus meminta maaf kepadanya, tetapi hanya dalam hal ini bagaimana saya bisa menjaga keluarga Zhao saya? Tidak, saya tidak akan meminta maaf. Zhao Tianba meraung dengan liar, bahkan jika saya mati, saya tidak akan pernah meminta maaf padanya. Sebagai Raja Zhenbei yang bermartabat, dia belum membalaskan dendam istri dan anak-anaknya, tetapi leluhur ingin menyerah kepada musuh dan meminta maaf kepada musuh. Itu benar-benar tidak bisa Zhao Tianba terima. Mata Zhao Si menjadi dingin, dan dia berkata dengan tajam, aku tidak berdiskusi denganmu, tapi ini adalah perintah.
Zhao Tianba menatap leluhur tua itu, dan melihat bahwa dia sepertinya tidak bercanda, dan tiba-tiba jantungnya berdetak kencang. Leluhur, apakah Anda serius? Tentu saja, aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan meminta maaf kepada Li Longxing? Menghadapi mata dingin Zhao Xi, Zhao Tianba akhirnya menundukkan kepalanya, pergilah. Yang lain tidak mengenal Zhao Xi, tapi dia, keturunan langsung keluarga Zhao, tahu betul. Zhao Xi bertindak sangat tegas dan kejam. Semuanya untuk kepentingan keluarga. Tidak peduli siapa itu, jika merugikan kepentingan keluarga, mereka akan membunuhnya tanpa ampun. Dalam pertempuran patriark keluarga Zhao di masa lalu, Zhao Xi secara pribadi mengambil tindakan dan memenggal beberapa tetua dari garis keturunan langsung keluarga Zhao. Sekarang adegan berdarah itu masih terlintas di benak Zhao Tianba dari waktu ke waktu. Setiap kali dia memikirkan hal itu, dia bergidik. Dia mengerti bahwa jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan leluhurnya hari ini, dia pasti akan mati. Ayo pergi. Zhao Xi melambaikan tangannya, meraih lengan Zhao Tianba, dan membawanya terbang menuju Li Longxing. Li Longxing hendak turun, ketika dia melihat dua kultivator, matanya langsung membeku. Dengan gerakan tangan kanannya, dia mengangkat kuali api ilahi 9 naga dari formasi dan memegangnya di telapak tangannya. Setelah memobilisasi dua gelombang serangan jiwa naga, formasi pembunuhan kuno hanya ada dalam nama dan tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Melihat Li Longxing memegang kuali api ilahi 9 naga di tangannya, siap untuk menyerang, Zhao Xi buru-buru berteriak, "Li Xiaoyu, jangan salah paham, kami tidak punya niat jahat." "Siapa kamu?" Li Longxing bertanya. Zhao Xi membawa Zhao Tianba mendarat di depan istana, mengepalkan tinjunya memberi hormat, dan berkata sambil tersenyum, "Li Xiaoyu, saya Pak Tua Zhao Xi, patriark keluarga Zhao, datang hari ini untuk membawa Zhao Tianba untuk meminta maaf kepada Anda." Li Longxing mendengarkan, dia melompat turun dari istana dan berdiri di depan mereka berdua. "Kamu adalah Zhao Tianba?" Li Longxing bertanya dengan suara rendah, tatapannya tertuju pada Zhao Tianba. Meskipun dia membunuh istri dan anak Zhao Tianba, dan kebenciannya sedalam laut, tapi ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Sudut mulut Zhao Tianba berkedut, dan dia mengangguk dengan ekspresi muram. "Berlututlah dan minta maaf." Zhao Xi tiba-tiba berteriak. Zhao Tianba ragu-ragu dan berjuang, dan ketika dia merasakan niat membunuh di mata leluhurnya, dia akhirnya berlutut di depan Li Longxing dengan enggan, dan berkata dengan suara rendah, "Maafkan aku." Tanpa diduga, dia adalah Raja Wilayah Utara, pria super kuat di langit, berlutut di depan Li Longxing, yang pernah dikenal sebagai sampah nomor 1 di kota Qingyun. Malu, Li Longxing tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menatap Zhao Tianba dengan dingin. Melihat ini, Zhao Xi dengan cepat bertanya dengan senyum tersanjung, "Li Xiaoyu, lihat, Tianba telah dengan tulus meminta maaf kepadamu, bolehkah aku bertanya apakah kamu bisa melupakan masa lalu?" Li Longxing menggelengkan kepalanya dengan senyum jahat, "Saya tidak menerima permintaan maafnya." "Ah, tidak menerimanya." Zhao Xi tercengang. Zhao Tianba tiba-tiba mengangkat kepalanya, mendesis, "Sialan, jangan terlalu banyak menggertakku. Aku telah berlutut kepadamu terlepas dari harga diriku, apalagi yang kamu inginkan." Mata merah darah Zhao Tianba menatap Li Longxing. Pada saat ini, kebencian di hatinya luar biasa. Jika mata bisa membunuh, Li Longxing akan mati berkali-kali. Wajah Zhao Xi juga suram, dan dia memandang Li Longxing dan berkata, "Li Xiaoyu, kamu harus memaafkan orang lain. Hari ini aku secara pribadi membawa Tianba ke sini untuk meminta maaf kepadamu, dan dengan ketulusan 120.000%. Jika kamu bisa mengangkat tanganmu tinggi-tinggi dan membiarkannya pergi seolah-olah aku berutang budi padamu." Sebagai patriark keluarga Zhao, bantuannya sangat berharga. Sayangnya, Li Longxing tetap bergeming, "Maaf, kebaikanmu tidak berharga di mataku." Tubuh Zhao Xi bergetar, dan 7 lubangnya berasap karena amarah. Dia telah berada di kerajaan Yan selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah begitu tidak dihormati. Zhao Tianba tidak tahan lagi,
melompat tiba-tiba, menunjuk ke Li Longxing dan berkata dengan tajam, "Jangan malu, alasan mengapa aku datang untuk meminta maaf kepadamu adalah karena aku tidak ingin keluarga Zhao dan keluarga Limu mengalami masalah. Jika kau terus keras kepala, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu." Zhao Xi menggerakkan sudut mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. "Kau mengancamku?" Li Longxing tersenyum dingin. Zhao Tianba berkata dengan marah, "Itu bukan ancaman, dan sejujurnya, kau mungkin tidak tahu betapa mengakarnya keluarga Zhaoku di kekaisaran selama bertahun-tahun. Juga, sebagai Raja Zhenbei yang menjaga wilayah utara, jika kau berani menyakitiku, seluruh wilayah utara akan jatuh ke dalam kekacauan dalam sekejap, dan keluarga kekaisaran tidak akan membiarkanmu pergi." Longxing hendak berbicara, tetapi Zhao Xi berbicara selangkah lebih maju. "Diam Tianba, kenapa kamu berbicara seperti itu dengan Li Xiaoyu? Nenek moyangku, minggir, biarkan aku berbicara dengannya." Zhao Xi memotongnya. "Li Xiaoyu, kamu adalah orang yang cerdas. Kamu harus mengerti bahwa jika kita jatuh hari ini, itu akan merugikan semua orang. Akan lebih baik jika kita bisa mengubah hal-hal besar menjadi hal-hal kecil. Beberapa harta dan harta spiritual dan memberikannya kepadamu, bagaimana menurutmu?" Setelah berbicara, Zhao Xi mengeluarkan tas penyimpanan yang menonjol dan menyerahkannya. Li Longxing menatap Zhao Xi dengan dingin, tidak mengangkat. Kedua orang ini, yang satu memperlihatkan wajah buruk dan yang lainnya memperlihatkan wajah merah, apakah menurutnya dia tidak dapat melihatnya? Namun, dia tidak akan pernah membiarkan Zhao Tianba pergi. Pertama, dia membunuh istri dan anak Zhao Tianba. Zhao Tianba tidak akan pernah melepaskannya di masa depan. Membiarkannya pergi hari ini berarti membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Ketika dia kembali ke wilayah utara dan memimpin ribuan pasukan kembali, dia akan mendapat masalah besar. Kedua, Zhao Tianba ini mengirim orang untuk menyusahkannya lagi dan lagi, hampir membuat Tan Qianqian mendapat masalah. Di kota Qingyun, 3 komandan yang dikirim oleh Zhao Tianba menghentikannya di jalan, membuang banyak waktu, dan membuatnya terlambat untuk bergegas ke rumah Tan Xiaomo untuk menyelamatkan Tan Qianqian hampir dibunuh oleh orang-orang Pulau Dewa Laut. Kali ini ketika dia datang ke Akademi Zandao, Zhao Tianba mulai bermain trik lagi, diam-diam berkolusi dengan Zhou Feng, dekan Akademi dan Dao, untuk mengambil nyawanya. Meskipun Zhao Tianba tidak bertindak secara pribadi, di balik setiap kejadian, ada bayangannya. Menghadapi seorang pria yang ingin membunuhnya, bagaimana dia bisa melepaskannya dan membiarkannya kembali? Ucapkan 1000 kata dan 10.000, Zhao Tianba harus mati hari ini. Bahkan jika Raja Surgawi dan Lao Su datang, itu tidak akan berhasil. Li Xiaoyu, bagaimana menurutmu? Melihat Li Longxing tidak berbicara, Zhao Xi mengira dia sedang memikirkan pro dan kontra. Li Longxing menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara dingin, "Jangan pikirkan itu, aku masih mengatakan hal yang sama, jika kamu ingin menyelamatkan keluarga Zhaomu, Zhao Tianba harus mati." Kulit Zhao Xi tiba-tiba tenggelam, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Li Longxing mengangguk, "Tidak. Leluhur tua, jangan bicara dengannya lagi, karena anak ini tidak suka hal-hal yang sulit dan keras kepala, ayo kita lakukan langsung." Zhao Tianba berteriak. Berbicara tentang ini, dia melanjutkan dengan nada serius, "Meskipun dia kuat, itu karena bantuan formasi. Sekarang formasi telah dihancurkan, dia sama sekali bukan tandingan kita berdua, selama kita bergabung, akan mudah untuk membunuhnya." Ekspresi Zhao Xi mendung dan tidak pasti, dan dia tidak berbicara. Leluhur tua. Zhao Tianba menatap leluhurnya dengan penuh harap, berharap dia bisa membuat keputusan. Mata Zhao Xi berkilat dingin, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, bunuh dia." Saat suara itu keluar, Zhao Xi bergerak, dan menyerang Li Longxing seperti kilat. Karena kita tidak dapat mencapai kesepakatan, kita tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia percaya tanpa bantuan formasi, Li Longxing kini tidak akan bisa menang. Selain itu, sekarang adalah kesempatan besar untuk menyerang, jika tidak,
begitu Li Longsing diizinkan untuk menyebarkan formasi yang menentang surga sebelumnya lagi, tidak akan ada kesempatan lagi. Haha, waktu yang tepat. Melihat kedua pria itu mendekat dengan niat membunuh, mata Li Longsing berkedip dingin, dan dia tersenyum. Saat berikutnya, dia menjabat tangan kanannya, dan kuali api ilahi 9 naga digantung di udara. Segera setelah jari ditunjukkan, energi agung melonjak, dan melalui ujung jari, itu bergabung ke dalam kuali 9 naga. Mengaum, suara gemuruh nyanyian naga datang dari kuali. Segera setelah itu, 9 jempol setebal api naga tiba-tiba terbang keluar, dan terbang ke arah Zhao Xi dan Zhao Tianba. Sialan, tanpa bantuan formasi, bagaimana mungkin dia masih melepaskan serangan yang menantang surga? Melihat 9 naga api ini, ekspresi Zhao Tianba berubah drastis. Zhao Xi juga terlihat jelek, dan dengan cepat meraih Zhao Tianba, dan mundur dengan gila-gilaan. Ingin lari, Li Longsing tersenyum dingin, dan langsung membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darah. Desir, dalam memutar ulang esensi dan darah kelahiran, itu langsung bergabung ke dalam tubuh 9 naga api. Kesembilan naga api membengkak seketika, berakselerasi, dan bergegas menuju mereka berdua. Ah! Jeritan melengking datang, dan Zhao Tianba, yang berada di belakang, langsung terjerat oleh naga api dan tidak bisa melarikan diri. Sial, melihat situasinya tidak baik, Zhao Xi menyerah pada Zhao Tianba tanpa ragu, mengayunkan tubuhnya, dan melarikan diri dengan putus asa. Satu potong darah berkilauan, tetapi menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Ah, Patriark, selamatkan aku. Patriark, kamu tidak bisa meninggalkanku sendiri. Zhao Tianba membuka matanya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Tapi Zhao Xi tidak mempedulikannya, dia sudah memulai kecepatan tercepat dalam hidupnya, berubah menjadi titik hitam kecil, dan melarikan diri. Sua, sua, sua. Segera, kesembilan naga api itu terbang, menjerat Zhao Tianba. Zhao Tianba jatuh ke tanah dengan keras, berguling-guling di tanah. Li Longsing, tolong lepaskan aku. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah berani menyakitimu lagi. Melihat Zhao Tianba yang menggeliat kesakitan di tanah, Li Longsing mendengus dingin, kau tahu apa yang paling tidak kusuka? Apa? Zhao Tianba tanpa sadar bertanya. Li Longsing berkata dengan dingin, yang paling tidak kusukai adalah diancam oleh orang lain. Begitu seseorang mengancamku, aku akan membunuh ancaman itu terlebih dahulu. Sialan, aku akan melawanmu. Zhao Tianba mengangkat wajahnya, dan kekejaman dan tekad yang kuat muncul di matanya. Saat berikutnya, tubuhnya bergetar, dan nafas yang merusak menyebar. Dengan jentikan tangan Li Longsing, kuali api ilahi 9 naga jatuh terbalik, menyelimuti Zhao Tianba dalam sekejap. Dengan keras, Zhao Tianba meledakkan dirinya menjadi sampah, tetapi tidak membahayakan Li Longsing. 9 naga api kembali dan langsung membakar daging cincang di dalam kuali menjadi abu hitam. Li Longsing menyingkirkan kuali api ilahi 9 naga dan melihat ke langit. Sayangnya, hantu tua Zhao Xi itu masih bisa melarikan diri. Li Longsing menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dia mengaktifkan formasi pembunuhan Huanggu dan membantai sebagian besar elit kuat dari keluarga Liu, dan konsumsi energi di tubuhnya juga sangat besar. Sedemikian rupa sehingga kekuatan untuk mengaktifkan kuali api ilahi 9 naga kali ini jauh lebih lemah. Kalau tidak, Zhao Xi tidak akan bisa melarikan diri. Merasakan serangan balik yang luar biasa di tubuhnya, Li Longsing tidak punya pilihan selain melepaskan pengejaran, menekan darah di tenggorokannya, dan kembali ke istana. Setelah kembali ke kediaman, Li Longsing mulai berlatih di pintu tertutup. Setelah meminum beberapa pil penyembuh tingkat tinggi, dia segera mulai menyembuhkan lukanya. Kali ini, dia tidak meminta bantuan lelaki tua di Yupei itu. Dia ingin mencoba melihat berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri setelah menderita serangan balik yang parah. Jika tidak, setiap kali terjadi sesuatu, dia harus pergi ke orang tua itu untuk meminta bantuan, yang akan membentuk ketergantungan dan sangat merugikan perkembangannya di masa depan. Terus terang, jika suatu hari, lelaki tua itu tiba-tiba mengalami kecelakaan,
apa yang akan dia lakukan. Oleh karena itu, Li Longxing ingin mencoba pulih secepat mungkin melalui usahanya sendiri. Istana Negara Yan, rumah pangeran. Pangeran ketiga, Long Xingyao, duduk dengan segar di kursi, minum teh dengan gembira. Hari ini, dia merasa sangat nyaman. Sejak dia kembali dari kota Qingyun terakhir kali, dia dikanonisasi sebagai pangeran oleh ayahnya dan menjadi pemuda paling menjanjikan di kerajaan Yan. Namun, sejak mengalami kejadian di kota Qingyun, Long Xingyao merasa kekuatannya tidak cukup kuat, dan dia hampir mati sisa-sisa sebelumnya. Jadi dia dengan tegas meminta perintah, dan pergi ke daerah terlarang kekaisaran untuk berkultivasi secara diam-diam. Tanah terlarang kerajaan adalah ranah praktik rahasia yang dimiliki secara eksklusif oleh kekaisaran. Ada banyak bahaya di dalamnya, tetapi ada juga banyak kekayaan. Hari ini, dia telah berkultivasi dengan keras di alam rahasia, sampai hari ini, dia akhirnya berhasil menembusnya. Basis kultivasinya juga telah berhasil melangkah ke puncak negara pengangkat langit dari puncak tingkat ke-9 alam pengumpulan Qi di awal. Melangkah ke alam melonjak, posisi putra mahkotanya menjadi lebih stabil. Jika tidak ada kecelakaan, penguasa kerajaan Yan di masa depan pasti dia. Long Xingyao meletakkan cangkir tehnya, dan menggelitik jari kelingkingnya pada orang kepercayaannya di sampingnya, Li Hui, kemarilah. Li Hui, komandan penjaga putra mahkota, berlari dengan cepat dan bertanya dengan senyum tersanjung, bolehkah saya tanyakan yang mulia jika Anda memiliki pertanyaan? Long Xingyao berkata dengan suara rendah, saya telah berkultivasi tertutup akhir-akhir ini, dan saya tidak mendengar apapun di luar jendela, jadi datang dan beritahu saya apa yang terjadi di luar. Baik, yang mulia, Li Hui tidak berani lalai, dan memberi tahu pangeran secara detail apa yang terjadi di luar selama periode waktu ini. Setelah mendengarkan narasi Li Hui, wajah Long Xingyao langsung menjadi sangat jelek. Dalam narasi Li Hui, nama yang paling banyak muncul adalah Li Longxing. Mantan sampah nomor 1 di kota Qingyun yang diinjak-injak dan dipermalukan secara sembrono. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setengah tahun, sampah itu akan tumbuh sedemikian rupa. Membunuh Li Jian dan jadi kepala Li Manshan. Membunuh Leng Qingqiu dan sisa-sisa dinasti sebelumnya, dan segel Poluhou. Berhasil meninggalkan punggung Bukit Jueming, area terlarang bagi orang asing, dan menjadi legenda di kerajaan Yan. Sekarang bahkan telah menjadi instruksi dari Akademi Zandao, mengaduk-aduk situasi di Akademi Zandao, dan dengan kekuatannya sendiri, dia membantai 8 pusat kekuatan alam kosong dari klan Liu, dan menjadi terkenal. Apa yang membuatnya paling tidak dapat diterima adalah bahwa Liu Yanran, yang memiliki pernikahan yang berembun dengannya, diinjak-injak oleh Li Longxing. Apalagi, sebelum Liu Yanran mati, dia terpaksa mengungkapkan hubungannya dengan dia, menjadikannya topik panas di mana-mana. Sebagai pangeran ketiga kekaisaran yang agung, Pangeran Yan, penguasa masa depan negara. Sekarang dia benar-benar telah menjadi pihak ketiga yang memalukan dan dikritik oleh dunia. Li Longxing, wajah Long Xingyao tenggelam seperti air, dan dia menamparkan meja di sebelahnya dengan tangan kanannya. Di tengah gemuruh, seluruh meja terkoyak, dan teko serta cangkir di atasnya jatuh ke tanah. Yang mulia, ekspresi Li Hui berubah drastis, dia tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan, dan dengan cepat berlutut. Long Xingyao menarik napas dalam-dalam, lalu melambaikan tangannya, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, bangunlah. Li Hui berdiri dengan gemetar setelah mendengar itu. Long Xingyao berpikir sejenak, dan berkata kepada Li Hui, ayo pergi ke Akademi Zandao. Aku ingin melihat apakah sampah itu benar-benar hebat. Berlutut lagi, bersujud dan memohon, yang mulia jangan, Li Longxing adalah seorang pembunuh tanpa mengedipkan mata, jika Anda ingin mengganggunya, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi, agar tidak menimbulkan kecelakaan. Bentak, Long Xingyao menamparkan kipas Li Hui tanpa ragu, menjatuhkan kipas Li Hui ke tanah, dan berkata dengan tajam, sampah. Di istana aku ini pangeran, penguasa masa depan, apakah aku akan takut pada sampah kecil itu? Dan akan gagal.
Li Hui membujuk dengan darah yang menetes dari sudut mulutnya, "Yang mulia, saya tidak bermaksud demikian. Saya khawatir Anda akan mengalami kecelakaan. Anda tahu, Li Longxing melanggar hukum, dan dia berani membunuh siapapun. Apalagi sekarang dia adalah guru Akademi Alkimia dan memiliki perlindungan akademi, kita tidak bisa menyentuhnya dengan mudah." Long Xingyao segera duduk dengan berat di kursi ketika dia mendengar ini. Akademi menjadi liar. Sekte Zandao di belakang Akademi Zandao adalah kekuatan super di atas kekaisaran. Bahkan Long Aotian, leluhur kerajaan Yan, harus sopan ketika dia bertemu Wei Feng, kepala akademi. Jika dia dengan gegabah masuk ke Akademi Zandao dan mengganggu Li Longxing, itu pasti akan menyebabkan gangguan besar. Mungkin posisinya sebagai putra mahkota dapat ditampar akhir. Namun, tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkannya Li Longxing pergi. Menilai dari narasi Li Hui sebelumnya, maka Li Longxing pasti seorang master yang membunuh dengan sadis dan membalas dendam. Dia mempermalukannya di kota Qingyun saat itu, bagaimana mungkin Li Longxing membiarkannya pergi? Suatu hari, ketika Li Longxing telah tumbuh ke tingkat yang cukup, dia pasti akan datang untuk membunuhnya untuk membalas dendam. Ditatap oleh sosok mengerikan seperti Li Longxing, kehidupan masa depannya pasti tidak akan mudah. Memikirkan hal ini, alis tebal Long Xingyao tiba-tiba mengerut. Dia harus memikirkan cara untuk membunuh ancaman kuat Li Longxing. Dia percaya bahwa selama Li Longxing cukup kuat, dia dapat melakukan apa saja dengan temperamennya yang melanggar hukum. Bahkan jika dia adalah pangeran kekaisaran, dia akan menyerang tanpa ampun. Begitu Li Longxing mendatanginya, hidupnya akan dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Long Xingyao bertanya dengan nada serius, "Li Hui, katakan padaku, bagaimana aku bisa membunuh Li Longxing dengan diam-diam?" Kulit Li Hui berubah, dan dia berpikir keras. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba menyala, dan dia berkata dengan keras, "Yang mulia, sebenarnya, Anda tidak perlu melakukannya sendiri jika ingin membunuh Li Longxing." "Bagaimana?" Long Xingyao bertanya dengan bingung. Li Hui menjelaskan, "Sejujurnya, bawahan saya baru-baru ini mengetahui bahwa Li Longxing telah dimasukkan dalam daftar kematian untuk kompetisi perguruan tinggi ini. Selama dia benar-benar pergi, dia tidak akan pernah kembali." Kompetisi perguruan tinggi. Long Xingyao terkejut. Kompetisi perguruan tinggi besar Akademi Zandao setiap 3 tahun adalah acara akbar di kekaisaran, dan semua orang mengetahuinya. Namun, karena situasi yang lemah dari Akademi Dao Perang Negara Yan, setiap kali mereka bersaing, mereka hampir berada di urutan paling bawah, dengan banyak korban. Oleh karena itu, daftar guru dan mahasiswa yang hadir setiap kali disebut juga daftar kematian. Pada akhirnya, hanya kurang dari 20% dari mereka berhasil hidup kembali. Long Xingyao berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat alisnya, "Tidak, kalau begitu Li Longxing adalah keturunan langsung dari keluarga Li, dengan status yang baik, bagaimana dia bisa masuk daftar kematian?" Long Xingyao tahu itu setiap kali dia dimasukkan dalam daftar kematian, pada dasarnya di atas adalah semua orang tanpa latar belakang identitas apapun, yang termasuk dalam kategori umpan meriam. Li Longxing jelas tidak memenuhi persyaratan ini. Li Hui buru-buru merendahkan suaranya dan menjelaskan, "Sebenarnya, ini adalah hasil dari usaha bersama Zhao Xi, leluhur keluarga Zhao, dan leluhur kerajaan kita. Dekan Wei Feng harus dipaksa untuk setuju di bawah tekanan." Long Xingyao terkejut mendengar kata-kata itu, "Nenek moyangku juga terlibat dalam masalah ini." Li Hui mengangguk, "Yah, saya mendapat berita ini dari seorang temanku yang merupakan teman baik dari penjaga rahasia kekaisaran, dan itu memang benar." "Mengapa leluhur berpartisipasi dalam masalah ini?" tanya Long Xingyao. Dia awalnya ingin bertanya kepada leluhurnya mengapa dia juga ingin membunuh Li Longxing, tetapi setelah memikirkannya, dia dengan cepat mengubah cara bertanya, agar tidak terlihat tidak menghormati leluhurnya. Li Hui menggelengkan kepalanya berulang kali, "Maaf yang mulia, bawahan ini benar-benar tidak tahu." "Oke, aku mengerti, kamu bisa turun." Long Xingyao melambaikan tangannya. Li Hui mundur saat dia berkata.
Long Xingyao merenung untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum. Haha, karena leluhur juga ingin anak itu mati, maka aku tidak perlu maju sendiri, tetapi untuk amannya, aku harus bekerja diam-diam, mencoba mendapatkan Li Longxing dalam kompetisi perguruan tinggi ini, dia benar-benar akan mati.